PHK sepihak. Tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. Ngakunya presiden buruh ternyata lintah darat. Inilah Said Iqbal, so paling pahlawan memperjuangkan gaji buruh yang hanya muncul menjelang demo kenaikan tarif buruh doang. Kemarin demo-demo ke KDM sampai pintu gerbang gedung sate ditubruk mobil, ya. Nah, sekarang ada masalah. Buruh yang diperalat untuk demo KDM, tolong dengarkan bagaimana sayangnya beliau kepada buruh. Tentunya ya tadi cita-cita beliau nanti akan mendirikan PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi. Sujang Said Iqbal kamana? Sujang si Suparno kamana? PHK sepihak. Tolong bantu kami. Maiwan, ya, yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Emang apa yang Mamang khawatirkan? Ntar saya ngopi dulu. Sok-sok mangga. Jadi kalau yang ter-PHK-nya 3.500, ya kita berharap di tahun 2025 ini ada 50.000 rekrutmen. Bahkan ada beberapa. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer, Pak, saya fit buzzer. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh. Ada 70.000 PHK dalam 4 bulan. Buruh siap gelar aksi besar-besaran. Stop. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kemarin mendengar kabar bahwasanya para pendemo yang kemarin demo para buruh itu ternyata membawa dampak yang sangat negatif guys, yaitu dengan di PHK-nya kurang lebih 600-an karyawan lebih, bahkan mendekati angka 1000-an guys. Nah ini saya pribadi ikut prihatin guys ya. Nah nanti ada sedikit solusi guys ya, solusi dari KDM maupun solusi dari pemerintahan pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo guys ya, terkait dengan PHK besar ini guys, yang mana Presiden menyediakan ke depan yaitu kurang lebih lowongan pekerjaan yang jumlahnya itu nggak main-main guys, di angka 1000-an lebih, bahkan kurang lebihnya sekitar 19.000-an gitu guys ya, untuk tenaga pekerja guys. Nah bagaimanakah tragedi atau kaum buruh yang kemarin ikut demo kemudian di PHK dari perusahaannya? Mari kita saksikan dulu guys ya, langsung guys, let's go guys. PHK sepihak. Tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu khususnya keadilan federatif. Terima kasih. Oke, siap. PHK sepihak. Nah ini kan gini guys, ceritanya mereka ini kemarin itu ikut-ikutan sama Bang Iqbal itu guys ya, dengan Suparno guys. Di sini mereka itu harapannya dengan ikut demo itu kan gaji bisa naik gitu guys, tapi ternyata bukannya naik malah justru mendapatkan PHK guys ya. Nah akhirnya mereka itu merasa seperti menyesal gitu guys ya. Nah penyesalan itu pada akhirnya kan nggak ada gunanya. Nah kemudian mereka menuntut Suparno dan Said Iqbal, ternyata tidak ada sikap sama sekali guys. Mereka seperti melepaskan tangan, mereka seolah nggak mau tahu, dan mereka sedikit pun nggak bertanggung jawab guys. Nah tapi jangan khawatir guys, nanti pasti ada solusinya. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. Nah ini di PT TMNN guys ya, lumayan banyak, 600 karyawan guys. PPN budalkeun. Naon si asup? Aing ngomong tak asup. Kumaha di jero. Ngakunya presiden buruh ternyata lintah darat. Inilah Said Iqbal,
So paling pahlawan memperjuangkan gaji buruh yang hanya muncul menjelang demo kenaikan tarif buruh doang. Namun giliran banyak PHK massal ngumpet hilang entah kemana. Lalu apa gunanya iuran buruh yang jumlahnya miliaran per bulannya jika perannya abai terhadap pekerja yang kena PHK? Ngakunya presiden. Jadi ulah si Iqbal kemarin dan Suparno itu seperti mereka itu menggali lubang mereka sendiri, guys. Mereka berbuat hal yang mencemar itu ya seperti mereka itu membuka aib mereka sendiri, guys. Nah sebenarnya kan itu, guys, kejelekan mereka ungkap ke dalam publik gitu, guys. PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Memang kuduna mah gitu, anu tukang demo mah mendingan di PHK massal we lah, itunya anu tidak menghargai keaturan anu terus dibikin ku pemerintah mah gitu. Manena hayang boga aturan sorangan, nyangges ngajieun perusahaan sorangan atuh nya, ulah posisi nate kalah nyalahkan kan itu ka dieu. Gubernur Jawa Barat disalahkan, padahal Gubernur Jawa Barat posisinya Bapak aing teh eta teh sadayana teh masukan ti bupati sareng wali kota sa provinsi Jawa Barat tentang upah minimum teh sakitu gitu nya. Ayeuna kalah disalahkan. Tak kan namun seandainya bener emang aya PHK massal gitu, jang anu daremo karena tidak mau mengikuti aturan ketenaga kerjaan nyawayah nawe gitu, eta mah engke mah nungtutna lain ka Gubernur Jawa Barat lain ka pemerintah pusat lain, nungtutna ka saha, ka Presiden Buruh ka si Said Iqbal, terus nungtutna ka saha deui, ka Suparno gitu nungtutna nya. Anu kamari cenah teh ngagerakan buruh cenah sa Jawa Barat, kasih eta nungtutna kade tanya ulah ka Bapak aing nungtutna, tapi kasa ka Presiden Buruh kasih Said Iqbal nya anu pagawean anak unggal poe ngalakukan provokasi wae terkait upah. Sok arek taruhan jeung urang nya maraneh lamun di PHK nya arek taruhan jeung urang moal tak mungkin ditulungan ku si Said Iqbal. Arek taruhan jeung urang teu saha nu rek taruhan jeung urang, silahkan komen ya. Lamun aing secara pribadi nyebutkeun lamun terjadi PHK massal moal ditulungan ku nu ngaranna si Said Iqbal alias Presiden Buruh, moal bisa rek taruhan jeung urang hayu siap urang mah bisa duduhkeun aing ngabohong, moal ditulungan kuno ngaranna si Said Iqbal geus lah ayeuna mah nya ieu mah masukan ti urangnya jang marane nu sok demo kamari geus nya ayeuna mah geus dibere pagawean ngeunah, geus dibere gaji tetap, geus lah lakukeun wae pagawean eta nya, laksanakeun mumpung bisa keneh gawe jalma mah lamun geus di PHK teh hese rek neangan gawe deui sakitu lah ti urangnya. Hatur nuhun sampurasun. Nah itu pendapat dari netizen, guys. Ya sebenarnya sih sederhana kalau kita itu awalnya memang mau mensyukuri gitu guys ya, daripada kita nggak mendapat pekerjaan, nggak mendapatkan pemasukan kan eman guys. Kalau pada akhirnya kita menghilangkan pekerjaan yang nyata-nyata itu gajinya gaji tetap guys. Nah seperti itu guys. Buruh yang diperalat untuk demo KDM, tolong dengarkan bagaimana sayangnya beliau kepada buruh. Tentunya ya tadi cita beliau nanti akan mendirikan rumah-rumah vertikal untuk serikat atau pekerja dan buruh ya yang ada di wilayah Jabar untuk mereka. Nah ini kan salah satu solusi yang akan diberikan oleh Kang Deddy guys. Kita juga bisa memiliki rumah ya yang sendiri ya, walaupun tidak besar tapi cukuplah untuk mereka tempati dan nyaman ya. Buruh yang diperalat. Jadi sementara waktu bagi para buruh nantinya yang di PHK
maka akan dicarikan solusi sama Kang Dedi guys. Salah satunya mungkin kalau mereka nggak punya tempat tinggal, akan dibangunkan tempat tinggal gitu guys. Kurang enak apalagi Gubernur Jawa Barat ini guys. Nah di demo kemarin beliau juga nggak marah, bahkan ketika kemarin itu mereka menyebut nama Kang Dedi, nah langsung Kang Dedi ini merespon dengan sifat yang sangat baik guys. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai. Dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut, dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini dipersilahkan, dengan catatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera, tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Jadi begitu guys ya, pandangan dan tatapan optimis dari Kang Dedi. Jangan sampai yang kemarin di PHK terus pesimis guys, nggak ada harapan. Nah itu yang tidak diharapkan oleh Kang Dedi. Tetap semangat aja guys, nanti sambil menunggu kabar guys ya. Sujang Said Iqbal kamana, Sujang si Suparno kamana. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, merdeka. Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu sekretariat federatif. Eta atuh kamarana Presiden buruh Bapak Suparno. Eta aya buruh anu teriak-teriak ngeta tulung ka Bapak aing karena di PHK PT Darmek Bekasi. Hayu atuh belaan turun. Ulang ngabela teh nya ngabelaan buruh anu hayang naik gaji doang. Eta atuh belaan buruh anu rek beurang PHK. Ieu para buruh tong waka teriak-teriak heula eta tulung ka Bapak aing, ka gubernur. Bisi kasinggung Presiden buruh. Ke Bapak Said Iqbal, Bapak Suparno merasa tidak dihargai. Kemarin geus teriak paling lantang rek ngabela buruh, buruh na malah percaya ka Bapak aing, ngeta tulung ka Bapak aing. Ujung kangenahan. Masa buruh setiap bulan dipotong gajina jang iuran. Eta kan dina iuran teh aya gaji ketua, gaji pengurus. Ayeuna lamun misalkan beunang PHK langsung ngenta tulung ka Bapak aing, ka pemerintah. Atuh kangenahan teuing Said Iqbal, kangenahan teuing Suparno, eueuh gawena. eueuh fungsina. Masa fungsina teh jang gogorokan di mobil komando doang deui, jeung eta oge setahun sekali, setahun 2 kali. Nah jadi
Said Iqbal jadi bahan ledekan oleh para netizen guys ya. Kemarin demo-demo ke KDM sampai pintu gerbang gedung sate ditubruk mobil ya. Nah sekarang ada masalah, katanya mau di PHK sepihak sampai semuanya ada 500 karyawan, mintanya ke KDM juga. Tetapi setiap bulan bayaran iuran untuk serikat buruh sebesar 25.000 minimal kali sekian juta yang ada di Bekasi. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Coba lihat videonya. Belum selesai kasus buruh yang menghina KDM dan ternyata bergaji 10 juta, kini kembali muncul ulah oknum buruh lainnya. Mereka dilaporkan melakukan perusakan fasilitas di gedung sate dengan mobil komando sebagai bentuk protes terhadap SK Gubernur Deddy Mulyadi terkait UMSK 2026. Aspirasi boleh disampaikan, demo juga sah secara hukum, tapi merusak gedung bersejarah jelas bukan solusi. Mogok nasional, siap mogok nasional. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka. Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu sosial keadilan federatif. Terima kasih. Oke, siap. Lantas Presiden Buruh fungsinya apa? Bagaimana menurut Anda? Nah, jadi dicibir oleh para netizen guys. Kira-kira melihat video ini si Said Iqbal bagaimana perasaannya guys. Nah, hari ini dia sedang diburu oleh para pendemo kemarin nih guys. Tentu dia hari ini pasti nggak tenang guys. Mang Iwan, ya, yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Emang apa yang Mamang khawatirkan? Ntar saya ngopi dulu. Sok-sok Mang Abang. Ini kan di beberapa video sebelumnya sudah saya prediksi, kejadian pisan sekarang. Emangnya apa yang Mamang prediksi? Ntar saya kopi dulu. Sok. Nah, apa yang Mamang prediksi? Sekali lagi. Yang cepat lah, mulai. Apaan yang Mamang prediksi? Mang Iwan lihat aja nih video yang ini ya. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Kasihan ya kan. Malah ada satu video lagi yang sedikit bikin gemes gitu ya. Pengen nyabut jenggotnya. Nih, ini. Mogok nasional, siap mogok nasional. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Iya benar. Masa demo bukannya memaparkan keinginannya, malah mau nutup gerbang tol, mau bikin lumpuh Jawa Barat. Apaan kayak begitu? Iya, tapi pengen dibantu, tapi ngancam-ngancam. Dia mah jadi kayak punya dua planning, ya. Dua planning gimana, Bang? Ya planning A, ya syukur-syukur kalau keinginan mereka untuk menaikkan gaji buruh dituruti. Tapi planning B-nya, seandainya pun tidak dituruti, minimal mereka udah bisa bikin rusuh Jawa Barat. Jadi tujuan B-nya adalah menurunkan kredibilitas atau menjatuhkan kredibilitas Bapak Aing KDM di Jawa Barat. Ya, indikasinya sih ke situ. Itu sebenarnya mereka menuntut itu sebenarnya paham nggak sih resikonya nanti kayak gimana apa? Ya, gitu. Iya, harusnya sebelum mereka melakukan tuntutan, mereka harus paham dulu kenapa tenaga kerja buruh di Indonesia itu murah. Nah, benar. Kenapa itu kalau menurut Mamang? Nah, ini pembahasan yang serius ini. Kita harus pasang wajah serius lagi. Wajah serius? Gimana wajah serius? Ini. Waduh, itu serius apa yang model? Serius, Bang Iwan. Kayak yang model. Itu mah wajah yang model tuh. Ya, jadi kenapa upah buruh di Indonesia itu murah? Karena nilai tawarnya murah. Tidak punya nilai tawar buruh di Indonesia itu. Oh, peburuh bisa ditawar. Udah kayak harga cabai aja, Bang, bisa ditawar. Ya itu kan yang dilakukan si Bewok Uban sama Susuporno itu. Menawar, mereka sedang melakukan tawar-menawar sama perusahaan. Oh iya, benar juga ya. Iya, jadi yang dimaksud nilai tawarnya murah atau rendah karena apa? Karena begini. Nah, gimana tuh, Mang? Di Indonesia jumlah penduduknya banyak. Oh, ya. Jadi udah otomatis jumlah yang nganggur juga banyak. Oh iya. Nah, karena banyaknya jumlah pengangguran, maka nilai tawar dari para buruh murah. Karena apa? Ya secara logika berpikir pengusaha, ya ibarat seperti
Ngapain bekerja sama atau mempekerjakan orang-orang yang berisik, banyak nuntut? Yang lebih baik mereka melakukan melakukan pergantian pemain. Toh pemain cadangan banyak, katanya kan gitu. Iya bener juga ya. Ya, Pemain cadangan banyak. pemain yang ada protes mulu sama wasit, ya kan, melakukan pelanggaran mulu, ya sudah, ganti saja pemain, tarik keluar, ganti yang baru. Kan begitu sederhananya. Iya masuk akal sih. Ya jangan disamai sama negara-negara kayak Korea atau Jepang, di mana jumlah penduduknya sedikit, jumlah tenaga kerjanya sedikit, jumlah anak mudanya sedikit. Otomatis nilai tawar buruh di sana mahal. Karena apa? Keterbatasan jumlah. Oh, jadi itu penyebabnya. Kita maaf, abrek-abrek pengangguran juga. Pengen yang udah kerja, sok-sok pengen banyakan menuntut, atau riweh kayak gitu mah. Ya iyalah, yang nganggur juga banyak yang pengen kerja. Nah terus itu lagi kok, itu minta tolong ya. Kok kenapa ke Bapak? Ke KDM nggak salah alamat. Salah alamat gimana sih bagaimana? Ya, kan tadi saya bilang harusnya mereka itu minta tolongnya ke Said Iqbal atau ke Suporno gitu. Ah, bisa jadi karena mereka nggak tahu alamatnya. Nggak tahu alamat? Alamat siapa ya Mama? Ya itu alamat si Bewong Uban sama si Suporno. Mungkin mereka nggak tahu alamatnya, makanya mereka salah alamat. Jangan-jangan emang mereka tidak ada alamatnya di Google Map, Bang. Jadi memang mayoritas dari netizen itu pendapatnya sama guys ya. Ya seperti itulah guys ya, seharusnya memang mereka itu menuntut kepada si Said Iqbal dan si Suparno guys, bukan ke KDM. Tapi KDM sendiri biarpun mereka telah melakukan demo kayak seperti kemarin, tetap aja Kang Deddy Mulyadi itu sayang kepada mereka, sayang kepada warganya. Sama sekali nggak ada perasaan jengkel apa gimana, nggak ada. Itu KDM nggak seperti itu gitu guys. Bahkan mereka si KDM Kang Deddy menyediakan solusi hari ini itu guys. Nah solusi ini nanti kita akan mendengarkan sama-sama guys. Jadi kalau yang ter-PHK-nya 3.500, ya kita berharap di tahun 2025 ini ada 50.000 rekrutmen. Bahkan ada beberapa kawasan yang selama ini saya support untuk bertumbuh berkembang, itu bisa 150 sampai 200.000 karyawan baru. Tapi yang terakhir, belum tentu juga ada pabrik, ada pegawai. Kalau apa? Kalau investornya sudah bawa IA, pabriknya dikerjakan oleh robot, ngejahit pakai robot, pasang mesin pakai robot. Investasi hari ini di dunia elektrik, dunia elektronik, dan dunia otomotif itu sudah mengarah pada teknologi IA, di mana dikerjakannya oleh robot. Kita juga harus memahami perkembangan itu. Nah, yang terakhir, hitung Pak Bupati, ada angka harapan perkembangan industri di Garut. Hati-hati penempatan pabriknya, hati-hati membuat tata ruangnya, jangan membuat ketidakpastian. Kemudian hitung berapa kebutuhan ruang kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Apa tujuannya? Buat sistem pendidikan SMP dan SMA yang tidak akan meneruskan kuliah lebih baik dari sekarang, dipersiapkan menjadi calon tenaga kerja. Pendidikan di sekolahnya nggak usah capek-capek, nggak usah. Bagaimana cara dia memakai sepatu, bagaimana cara dia memakai kaos kaki, bagaimana cara dia memakai baju, bangun, duduk, menjahit, kemudian berbagai kebutuhan industri lainnya yang siap kerja. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk memberi teknologi industri agar di sekolah-sekolah diarahkan pada keterampilan. Nanti balai-balai desa, di desa-desa di sini, sudahlah, ruang desanya bisa digunakan untuk ruang SD-nya, bisa digunakan SMP-nya, digunakan untuk pendidikan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh industri. Tidak usah bangun balai latihan kerja, nanti bangunannya repot. Gak usah, cukup memanfaatkan ruang SMP, ruang SD, kantor desa, diarahkan untuk melatih anak-anak Garut menjadi tenaga kerja terampil. Ini cara, dan saya yakin dengan sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, jajaran kepolisian dan TNI bersama-sama memerangi premanisme yang mengganggu industri.
membangun infrastruktur sebagai penunjang industri, menjaga sistem pengelolaan lingkungan yang memadai dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan menghindari pencemaran lingkungan akibat industri, membangun hubungan harmoni keuangan pusat dan daerah. Ini saya sampaikan, kenapa membangun hubungan harmoni? Karena pajak pabrik itu ditarik di Jakarta. Ini saya akan sampaikan ke dunia industri. PPh 21 dan seluruh karyawan yang ada di Jawa Barat itu kalau kantor pusatnya di Jakarta bagi hasilnya untuk Pemda DKI. Ini harus dipenuhi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tujuan saya adalah dana DAU, dana DAK, dana Pemprov nanti harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan di sekitar industri. Bagaimana? Ada pabrik di sini air bersih warga harus beres. Ada pabrik di sini lingkungan jalan lingkungannya harus bagus. Ada pabrik di sini tidak boleh ada rakyat rumah miskin, rakyat rumahnya miskin. Ada pabrik di sini anak-anak bangunan sekolahnya harus baik. Ada pabrik di sini air bersihnya harus baik. Kenapa? Agar rakyatnya tenang. Dan nanti saya bisa menjelaskan bahwa daerah di sini dibangun berdasarkan pajak, pajaknya dibayarkan oleh pabrik di mana pabrik itu di desa itu berada, dan itu uangnya digunakan untuk semua, sehingga warga merasa keberadaan industri adalah merupakan tempat bagi pertumbuhan ekonomi dan sahabat, bukan pabrik menjadi musuhnya masyarakat. Ini arah kebijakan yang dibangun. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih. Semoga kalau pabrik ini bisa menyerap 10.000 tenaga kerja, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mudah-mudahan bisa bertahan selamanya di Garut. Karena Garut itu adalah kota Panirut. Tahan datang ke Garut, malah bisa balik dari. Nah, itu solusinya dari Kang Dedi, guys. Tidak hanya itu, guys, bahkan Kang Dedi itu bagi mereka yang lulus SLTP, SLTA yang tidak punya biaya sekolah, mereka yang punya keterampilan akan dibekali gitu, guys, akan disiapkan tenaga kerja gitu, guys. Nah, ini sudah menjadi program KDM, guys. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela Nah, ini bukannya mencari solusi para pendemo yang di PHK kemarin, justru sibuk mencela KDM nih, guys, si Suparno ini, guys. buzzer, Pak. Saya fake buzzer bilang. Kenal hari kemarin tuh yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri komen di akun resminya tentang yang menyatakan MSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, mas saya emang gaptek Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam, minta istri coba komenin, tak kasih kirimin datang rekomendasi Bupati Purwakarta ada angka, itu kira-kira yang disebutkan ya, yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komen TikToknya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, komen sekali lagi, naikin lagi, dihapus lagi, belum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan, screenshotannya yang ketiga ngomenin lagi, tak suruh nulis ini loh data tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka enggak? Tidak ada, hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Ya betul. Ya. Yang artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya enggak? Tidak ada. Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran enggak? Tidak. Maka jelasin sama buruhnya, ngusulin enggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Nah, ini yang mengklaim bahwasanya Kang Dedi itu nggak pernah mikirin kaum buruh, nggak sayang kaum buruh, mikirin buruhnya sendiri. Itu kan ulah si Suparno tadi itu, guys, yang seolah-olah Kang Dedi itu serba apa namanya negatif semuanya, guys. Padahal ini faktanya, guys. Tidak ada lampiran ya. Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak, ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Nah itu kita tuh pada waktu itu Pak ya. Jadi yang kita rumuskan formula dan
KBRI-nya. Oke. Nah gitu. Nah ini belum terumuskan yang tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan, Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Ada gubernur konten. Nah, jadi jelas semuanya guys ya. Ini hal yang sangat gamblang. Jadi biar semuanya itu tahu. Gitu. Ternyata Kang Dedi selama ini tidak menerima laporan guys. Ada 70.000 PHK dalam 4 bulan. Buruh siap gelar aksi besar-besaran. Stop. Lebay banget sih buruh. Cuman PHK 70.000 sudah mau gelar aksi besar-besaran. Cemen banget. Niki ini ya Agus Gemoy guys ya. Agus Gemoy yang orangnya itu cenderung pelawak gitu guys. Banget. Kalian nggak percaya apa sama pemerintahan Bapak Prabowo Gibran? Hah? Yang di PHK cuma 70.000 loh dalam 4 bulan. Sementara lapangan pekerjaan yang sudah disiapkan ada 19 juta. Banyak. Terus yang akan disiapkan waktu dekat ini nih, Juli ini, peresmian Koperasi Desa Merah Putih itu ada 2 juta lapangan pekerjaan. Udah santai aja, cuma 70.000 nanti ditaruh di Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Udah terserap semuanya. Apalagi terus angka pengangguran sekitar 7 juta lebih itu gimana? Ya gampang. Pak Prabowo Gibran sudah menyiapkan 19 juta lapangan pekerjaan. Santai, nggak usah ribut, nggak usah rusuh, nggak usah demo besar-besaran. Apa? Pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan besar-besaran 19 juta. Kalian masih nggak percaya sama pemerintah? Ha? Pemerintah kita baik. Pemerintah kita nggak pernah bohong. Bapak Prabowo, Mas Gibran tidak pernah bohong, tidak pernah hoax. Mereka baik, akan menepati janji-janjinya. Ya, soal 19 juta lapangan pekerjaan santai aja, ditunggu sambil tidur, biar nggak kerasa kalau kalian susah. Kalau kalian sekarang memang nggak punya uang untuk makan, ya udah makan mie ya, irit. Kalau nggak bisa makan mie, nggak punya uang, ngemes. Tenang, Bapak Prabowo Gibran ada solusinya kok, santai-santai ya. Jangan demo, jangan demo. Tunggu Bapak Prabowo Gibran memberikan janji-janjinya ya. Jadi solusi itu bisa dari 2 jalan guys. Yang pertama dari KDM yang memang program nyata sudah dilakukan mulai hari ini guys. Yang kedua dari program Bapak Presiden guys. Ini jangka panjang yang mungkin tidak hari ini langsung dibuka lowongan, tapi yang jelas program kedepannya itu kurang lebihnya 19 juta menerima lowongan pekerjaan guys. Jadi bagi buruh yang hari ini di PHK harus mempersiapkan diri guys, harus menata ulang niatnya mulai dari awal, jangan sampai terulang lagi guys ya. Nah jadi cukup di situ guys ya solusi untuk hari ini guys, semoga bermanfaat. Nah silakan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys, see you next time guys.